Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Pada malam hari ini nih kita sedang berada di tempat yaitu TPK, tempat penangkaran kayu. Tepatnya TPK Bojonegoro, teman-teman. Untuk teman-teman semua saat melihat video ini jangan lupa utamakan doa. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk doa juga. Ya, kita langsung berbincang-bincang sedikit nih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita di tempat TPK. Saya ulangi lagi, kita ini termasuk salah satu rezeki bisa masuk ke sini. Ini momen, bahkan saya anggap ini event bagi kita sendiri dan tim. Karena masuk di TPK ini juga nggak sembarangan, butuh salah satunya adalah perizinan. Mungkin yang udah dialami sama Mas Fian, Mas Dimas diajak kesana kesini membuat surat perizinan. Baik enggak Mas Dimas sama Mas Fian aja sih, juga tepatnya Mas Rido, tim kru juga semua. Alhamdulillah beliau para bagian-bagian struktur KPH memperizinkan tim kru Santri Bumi Angin Dharma untuk datang ke TPK ini langsung di tempatnya yang banyak cerita yang kemungkinan ada kemistisannya lah. Tapi jangan takut, di TPK ini insya Allah kalau kalian nggak ganggu pasti tidak akan mengganggu. Beliau juga nggak akan mengganggu. Tapi peringatan dari bapak-bapak sesepuh kalau di TPK ini harus berhati-hati. Salah satunya harus pakai sepatu. Ini nih, sepatu. Karena apa? Di sini tuh banyak ular. Hewan buas. Dan buas. Ularnya bukan ular biasa, ularnya ular kobra. Tadi sekilas lihat ini ya, apa bekas Sisik besar. habis pergantian kulit. Tapi saya nggak ngeliat loh tadi waktu belum on cam. Sama aja, saya juga nggak lihat. Saya lihat sekilas kan lampu pada gak ada, kok putih-putih panjang gitu. Tak suruh nyanterin. Padahal tadi kan juga lihat bawah dulu, gini baru masuk, baru keluar tadi. Ya doain aja sahabat-sahabat, semoga dijauhkan dari binatang buas. Amin. Karena itu salah satu yang sering kita hindari. Iya. Terus kalau saya ada ular, entah ular apapun, saya takut, jujur. Ular takut. Ya bukannya takut sih, maksudnya kayak gimana ya, geli gimana gitu loh. Soalnya dari kecil nggak pernah megang ular, bahkan pernah sih megang, cuma ya rasanya kok gini ya, tapi kayak biasa gitu loh. Yang takutkan lagi tuh bisanya. Ini kalau dipatok ini Bisa apa? hidup kembali. Bisa hidup. Iya. Bisa hidup kembali. Tanpa basa-basi lagi, mari kita berdoa dulu. Semoga di malam hari ini waktu penelusuran ini bisa menghasilkan di video ini nih penonton juga, para viewers biar puas. Biar karena biar kebawa suasana juga, ngerti tempat ini, bahkan kalau mau masuk ke sini harus minta izin. Kalau mau masuk ke sini bisa chat di kolom komentarnya. Dan ini Mas Rido, Arah-arah wacana tempat TPK ini kan mau buat tempat wisata juga. Insyaallah entah kapan, mungkin kedepannya berapa tahun lagi kurang tahu. buat tempat wahana wisata. Ya mari kita doakan semoga para pemimpin di kota Bojonegoro ini disegerakan membangun tempat TPK ini sebagai taman wahana wisata. Nanti kalau udah dibangun, jadi para penonton mendukung dan mendoakan pembangunan lancar. Nah nanti kita jalan-jalan bareng di sini. Jadi ini yang tempat dulu kita ekspor sekarang jadi seperti ini ya. Kayak entah di sini ada lapangan golf atau apa dan lain sebagainya nih. Oke, kita berdiri tepat di belakang pohon beringin besar. Yang ini sih beda, karena di jauh. Kalau pohon beringin besar ini katanya adalah salah satu tempat dari penghuni di sini. Bisa dikatakan kayak pemimpin lah atau panglima yang berada di sini. Ini sosoknya ini besar, ya ukurannya besar sih.
nanti bisa kita lihat sendiri, kan kita jelaskan nanti seperti apa. Terus nih menurut Mas Dimas, Mas Fian enggak gini Mas? Yang di mana? Di sini. Hewannya apakah seperti tempat-tempat yang biasa kita ekspor atau ada berbeda? Pasti berbeda lah kalau. Iya. Berbeda sih. Berbedanya kayak lebih ngap aja. Ngap terus kayak ngapnya enggak cuman ngap sampai panas doang enggak, tapi sampai kok keringetan. Ini aja udah baju ya, iya. kaosan. Tadinya padahal pertama udah pakai hoodie semua nih. Pakai hoodie, pakai Tapi jaket. apa? Karena kita juga menelusuri tempat-tempat di TPK ini, medan-medannya seperti apa. Nah, itu timbul rasa hawa-hawa yang enggak enak. Semua. Iya. Kalau Mas Dimas gimana Mas? Kalau saya perbandingannya waktu kita explore ini ya, mungkin siang hari, waktu itu sore hari ya. Jadi sangat berbeda. Waktu kita ke sini sore hari agak masih gimana lah titiknya di situ-situ, terus saat malam hari itu udah agak makin berubah. Gitu. Oke, saya paham. Kok mulai merinding? Ada apa ini? Tadi ada yang dengar suara gak? Waktu saya ngomong Denger. dari situ kan? Iya. Dan di sini tuh terkenal sih, terkenal. Kalau tempatnya tuh ada mistis-mistisnya, guys. Wah. Merinding. Mulai udah berdiri. Mungkin untuk warga Bojonegoro sendiri sih ya, tahulah tempat TPK ini kayak gimana, cerita di tempat TPK ini kayak gimana. Pasti tahu kok. Tapi saya tadi dengar suaranya kok kayak balon. Ya. Kayak gitu loh. Tapi deket mas. Iya, nggak jauh di sini. Sini nih. Ya. Banyak juga bangunan-bangunan yang sudah terbengkalai nggak ditempati nih. Nah, Ini bisa di samping kanan kiri kita. Samping kiri. samping kiri itu Itu juga bangunan yang udah nggak terpakai sih. Bangunan baru atau bangunan lama mas? Bangunan lama. lama. Zaman Belanda ya Mas. Tahun berapa kalau boleh tahu? Nah, tadi dijelasin nih sama juru kunci. Kalau ini dulu ini peninggalan Belanda. Nah, Dan dari pihak Belanda diserahkan ke Indonesia atau ke perhutani ini pada tahun 1932. dua. Enggak, hanya hewan. 1932. Hah? Oh, dilempar. Ya, nggak apa-apa lah. Kita nggak ganggu. Cuma permisi. Ya, mungkin itu sebagai sapaan dari mereka. Oke. Halo Nah, guys, gitu. Katanya Bapak juru kunci tadi juga udah nggak apa-apa. Ya. Cuma yang saya takut itu hanya hewan buas. Nah, Itu kembali lagi ke situ ya. Jadi bisa membahayakan kalau Ya. kita dipatok. Oh ya, dan Mas Ridho, tujuan kita ke sini tuh apa sih? Apa yang ingin apa yang membuat kita tertarik untuk ke sini? Saya tertarik di sini tuh satu dari cerita-cerita warga sih ya. Tuh satu, kalau di TPK ini tuh menyimpan energi-energi mistis. Dan enggak kita aja nih ya yang pernah datang ke TPK ini, seperti penelusuran sebelumnya yang terkenal yang ada di TV, mungkin sahabat-sahabat semua tahu lah Nasional. Ya. siapa beliau. Terus nggak hanya channel-channel kayak kita gini, banyak juga sebenarnya. Kita nih datangnya 2 tim dia dari tim temen kita juga dan tim kita. Mas, ada suara kayak dak ngebanting di area gudang sana tadi. Ini udah mulai, saya udah mulai beradaptasi nih. Interaksinya mulai ada ya. Ya. Dulu Ada angin kah? ada. Kenapa? Enggak, itu liane gak goyang sendiri. Mana? Yang itu loh.
kayak tali itu loh. Oh, ini. Tuh. Ini. Enggak. Nah, biasanya kan walaupun dikit. Di TPK ini juga tempatnya itu dekat dari Rel kereta api. stasiun Bojonegoro. Ini soalnya di kota areanya, makanya banyak suara-suara juga. Tapi energi suasana ke gituannya lah itu juga nggak kalah. Bahkan suara-suaranya lebih apa? Ya sering-sering menunjukkan esensinya lah bagi mereka. Oke, mari kita melakukan penelusuran dan jangan lupa sebelum melakukan penelusuran kita berdoa. Iya. Demi keselamatan kita, keselamatan tim kru, dan semoga kita selalu di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Oke, bagi sahabat-sahabat khususnya jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara tonton terus, dan jangan lupa klik subscribe, komen, like, dan jangan lupa share, dibagikan ke sanak keluarga dan teman-teman semua. Ayo, mari kita mengeksplor. Nah, tempatnya kayak gini. Ini semua ini jadi peninggalan dulu pada zaman-zaman Belanda. Pada zaman-zaman ya 1932 sih, kita belum lahir ya Mas. Belum. Ada Pak? Enggak, kayak sekilas ada yang di sana tadi. Nah, ini ada tangki ini besar terus. Pokoknya tempatnya semak-semak lah. Kayak gimana ya? Ya memang udah dianggap hutan, tapi ya hutan kecil, nggak hutan besar. Ya. Bahkan juga jarang yang ada orang di sini. Ini tempat yang dikelola oleh pihak KPH, pihak negara. Dia dilindungi. Lihat juga di belakang Mas Fian, di itu apa namanya, tempatnya dikondisikan, dioptimalkan. Ini mau masuk nggak? Boleh kita survei. Pakai 4 mata. Pakai 4 mata. Maksudnya Mas? 4 mata. 4 mata? Belakang nggak apa-apa, aman. Oh, saya pakai 4 mata. Awas saya. Nah, tadi tuh apa? Sisiknya ular di sebagian sini, tapi yang di pintu sana, Mas. Dan bisa kita lihat sendiri bahwa dilihatkan sini. banyak tumpukan kayu yang besar-besar. Ini bisa menjadi sebuah sarang bagi ular. Tempatnya naik-naik nih, sahabat-sahabat. Nah, ada yang dengar Gimana? dari sana? Kayak suara perempuan tadi. Bilang. Mungkin Mas Ridho, ini kan ada ruangan. Ruangan apa Mas Ridho? Ini ruangnya bisa dilihat agak sini. Dari sini loh. Nah, ruang sumber tenaga yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Mas berkepentingan nggak? Alhamdulillah berkepentingan semua, Mas. Oh, berkepentingan ya? Kalau nggak kepentingan di sini mohon pulang saja, Mas. penting. Pulang nggak apa, pulang aja. Oh, Saudin. Dengar kan? Mulai ada eksistensi. Reaksi. Nggak tahu. Sini ya, dak gitu. Ya. Ada barang yang dijatuhkan. Tapi ini Mas, Dok. Ini kan Bintang-bintang bagus. Gimana? Sebelumnya Sebelumnya ada suara apa? Loh, sebelumnya ada suara itu,
hitam yang Ada melintas. sesosok hitam. Oh, ada sosok yang melintas. Dari penglihatannya, Mas kameramen. Mas Omi. Iya. Berarti kameramennya fokus mas kameramennya. Nah, Jangan lupa tapi dicarikan jalan, nanti juga Nah. takutnya binatang buas itu loh. Alhamdulillah aman. Dan mungkin nggak bisa kesana mas Ridho. Bangunannya udah mulai rapuh. Jadi kita juga utamakan keselamatan. ya, karena tidak ditanggung BPJS. Ya tiru-tiru, kata-kata saya ditiru. Kata-kata saya ditiru. Di fotokopi. Ini bangunannya udah bangunan tua ya. Tapi ini besi nih. Mana? Ini Besi ya? itu kayu. Ini besi, ini kayu. Mungkin mau explore ke sananya. Sana masih luas. Wah, kirain orang. Meskipun rapuh. Nah, ini apa di dalam koridor aku guys? Tempatnya Yang ini kosong. Kalau yang di samping Nggak ada- kelihatan. Ada itu di samping bisa masuk itu. Yang di samping awas. awas. Dikondisikan, kru. dikondisikan. Kru. Dituntun kalau nggak ada yang nuntun. Nah, ini kan ada ruang yang tadi Kayak mesin ya? dibaca sama iya masuk. Yang tadi dibaca sama Mas Ridho. Nah, ini mesin buat apa, Mas Bagus? Tenaga pembangkit tenaga. Oh, kelistrikan. Nah, Pembangkit listrik, Mas. Oh iya begitulah. Pembangkit tenaga. Ya benar, tenaga itu tenaga listrik. Kalau tenaga manusia beda. nah, Ini kayak bengkel ya? iya. Dilarang merokok mas. Dilarang merokok. Bentar, saya bilangin. Di sini ada sesosok perempuan masih gadis, tepatnya ada di belakang nih, duduk nih. Nah, di situlah, ya di situ. Ini. Tempatnya di situ mas. Dia bekas pegawai atau Itu sih. ada yang ngawasin? Soalnya auranya kayak emang pada Kayak lebih parah dari ngeprank ya kayaknya. Masa mas? Iya. Auranya ngapnya. bangunan nih. Heeh. Dari sejak apa namanya kita pingin banget apa review atau membuat konten di bangunan, alhamdulillah sekarang keturutan. Alhamdulillah keturutan. Tapi awalnya saya pikir yang TPK sini tuh cuman beberapa bangunan aja. Kebanyakan kayak seperti kalau di TPK daerah Kasiman itu kan kebanyakan emang cuman buat penangkaran kayu doang. Jadi gubuk-gubuk gitu ada cuman buat pos penjagaan aja. Tapi kalau di sini karena ini jadi pusat dari semua TPK, jadinya di sini lebih lengkap. Dari mesin pemotongan, Iya. ke listrik kan kayak gini. Kalau yang lainnya kan kebanyakan lebih ke itu buat penangkaran aja. Itu serangkan ya? Sendawa mas. Serangkan ya. Sendawa. Iya. Khawatirnya ular. Enggak. Iya. Enggak. Sendawa. Itu enggak. Hah? Iya masuk ke sendawa. Itu. Enggak maksudnya kayak Dari belakang sana ya tadi. sana Kak, sana. Sana. Saya bahas lagi itu tuh sosoknya seorang gadisnya itu dia dulu sih di zaman Yoni Belanda.
itu kayak entah dia entah dia jadi apa atau gimana, kayak gitulah intinya. Dia masih gadis. Berpakaiannya sih berpakaian desa. Seperti layaknya pribumi. Iya. Kenapa Mas Chandra? Tim kru ya Mas Chandra ini Iya. yang selalu mengalami. Dia yang paling sering mendapatkan aura lebih dulu. Masa ternyata ada beling juga loh tadi. Iya. Perhatikan langkah. Ayo kita Monggo pindah. dilanjut ke ruang yang lainnya. Iya. Monggo. Apa? Duluan. Hati-hati, perhatikan langkah yang belakang. Enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Kelihatan kamera enggak apa-apa. Kelihatan nggak apa-apa. Tapi jaraknya ini gitu. Kadang kan sih. Saya tuh takut binatang buas saja gitu loh. Dan ini dalam ya Mas Do ya. Dalam. Ini katanya Bapak Juru Kunci nih kelihatannya sih pendek. Cuma ini bisa sampai 3 15. meter, 15 lah, 15 meter. Kalau 15 meter sih kita pasti kecelep lah. Dan ini tuh alat pemotongan kalau nggak salah. Pemotongan kayu. Ini tuh biar serbuknya atau debunya tuh nggak kemana-mana. Kita review ke dalam ruangan ini atau enggak? Tapi bangunannya khawatir rapuh Mas. Plafon masalahnya. Jatuh benar. Mungkin dari luar aja. Lagi pula juga banyak kayu yang udah jatuh. Takutnya ada paku berkarat kan resiko Kepala. tetanus. Nanti kepala kejatuhan juga mantap. Sedih kan. Ini bangunan tua, mantap lagi. Ini bangunan tua dulu peninggalan Belanda. Oh, sampai belakang sana Mas. Iya. Nah, iya, saya tadi fokusnya ke sana, ruang yang itu. Ini Dilarang. kalau rokok. Kalau kita mau ke belakang jadi lewatnya tuh lewat sini. Nah, Tapi nggak bisa. ini ada yang bahaya juga. Sini lewatnya. Ini ada gergajinya. Oh iya, Nih, gergaji. masih ada gergaji. Takutnya kan ada bekas-bekas besi yang tajam. Nanti kena kaki. Terus bawahnya ini juga banyak yang udah berjatuhan ya, kayu-kayu. Mungkin paku juga banyak. Tapi alhamdulillah dari tim udah safety, Pakai sepatu. kecuali kepala. Jadi makanya nggak bisa kesini sahabat. Kayaknya besok kalau explore mesti pakai helm Helm. proyek kayaknya. Dalam proyek. Saya yang warna putih aja. Jadi mandor. Kenapa Mas? Warna putih. Jadi mandor. Keren banget. Aku biru aja. Biru. Lihat-lihat kalau ada binatang buas saya takutnya tuh. Nah, sini nih Mas ya. Saya tahu di sini. Nih. Yang dimaksud Bapak, waduh, kok lewat sini ya? Masih lewat sana terang. Maksud Bapak Juru Kunci nih. Wah, hati-hati loh. Mas, Perhatikan langkah. Jadi langkah. Lu center kepalanya di bawah semen. ini Mas Pian. Ini kayu nih, jadi ini memang tepakan nih kayu-kayu semua kayak sini. Kayu-kayu itu kayak gini. Apa itu? Apa Mas? Mas linger. Gerak jalan. Berarti orang melangkah kaki. Gini. Orang banyak. Enggak. Nah, wah merinding saya di sini. Sini agak mendekat biar jelas. Saya mendekat juga banyak. Awas hati-hati. Kasih ya medannya. Lihat. Langkah ya. Jadi Nah, udah di sini cukup kayaknya. bisa diperlihatkan di sana tuh, Kamar mandi. iya kamar mandi. Bisa mau review, mau nyepil ke sana? Monggo. Apa? Tapi hati-hati ya, hati-hati langkah tetap diperhatikan atas. Wah, akar ini kalau nggak salah namanya akar mimang. Apa? Iya.
akar memang atau apa sih kayak gini. Nah, cukup ya reviewnya, sini saya jelaskan. Tempat yang enak nih, saya tidak Sini enak. Sini loh, agak tengah. Lapang. Nah, cocok nih di sini nih. PW. Jadi gini teman-teman. Apa? Selain itu di sini pun juga ada titik-titiknya. Titik-titik para makhluk seperti itulah. Titiknya juga salah satu yang dikatakan juru kunci. Saya juga merasakan titiknya di situ. Besar. Rasanya capek. Ya bawaannya capek terus ngantuk, kayak energi tuh. Kalau ngantuknya enggak, Mas, tapi kayak bener-bener Berat. langsung Berat. pengen duduk terus gitu. Ya. Disitulah tempatnya yang sering menampakkan dirinya, bahkan melihatkan sesosok wujudnya di mata-mata manusia sih ya, kayak gitu, kayak apa namanya, gitulah. Terus selain sini Mas, Mm. ada lagi yang antara ruangan ini semua. Ini Titik bangunan situ. Vitalnya di area Mana? mana saja? Kalau menurut saya ya, Iya. saya pribadi ya benar di sini satu. Terus kita waktu opening Ya. Iya. di pohon beringin sana, Beringin tadi. itu sama di situ. Oh ya. Yang sini apa yang sini? Nah, sana. Sana. Iya. Mm-mm. Di arah sana. Apalagi di sana jarang di apa namanya, Dijamah, orang lah dijamah. diakses Iya. para manusia yang bekerja di sini. Bahkan ini kayaknya udah terbengkalai banget kok. Enggak, masih aktif sih untuk naruh kayu-kayu gitu. Iya, kayu Cuma sana. pintu yang masih diakses yang itu tadi, Mas. Kalau yang sana udah Awal kita enggak. masuk tadi aja ya. Dan kayunya tuh kan udah potongan kelihatannya yang ditaruh di sini tuh. Iya, udah lama. Dipotong pakai Beberapa gergaji. udah lama. Bahkan sampai ada yang rapuh. Sampai apa namanya? Ada yang kayak lepas. Gimana? Saya melihat sosoknya. Katanya, teman-teman, belakang. Nah, di situ ada perempuan berambut panjang. Di sini Perempuan berambut panjang itu dia matanya merah, giginya tajam-tajam, Bukunya gigi. gigi. Merinding, guys. Kenapa mas? Kirain kenapa? Hawane capek. Banget. Aman nih tapi. Maaf. Padahal yang kemarin di ngeprong itu malah lari-lari ya. Iya. Tapi lebih capek ini. Padahal ini jalan santai ya. Iya. Entah gimana gitu. Jadi kita pingin explore di ruangan, alhamdulillah keturutan juga ya sekarang. Iya. Keturutan tapi Resiko. resiko nah. Iya. Ularnya enggak main-main lagi. Ya memang gitulah tempat yang lembab juga gitu kan, suka ditempati bangsa-bangsa kayak gitu. Kan bukan kita aja, para penelusuran misteri yang lain juga kalau di ruangan, bahkan di rumah-rumah kosong, rumah angker tuh juga ada jejak bahkan ular berjalan atau gimana dan kayak gitu loh. Dan itu pun enggak, biasanya ular yang goib aja bisa menunjukkan apa namanya jejaknya. Iya. Bangsa-bangsa goib itu sering menunjukkan jejaknya. Kayaknya tertarik ke sana. Pengen review ke sana. Review ke sana tapi enggak ada. Iya. Nanti kembali lagi ke ini enggak? Lihat ke sana dulu. Ke sana terus Kalau balik lagi ya. memang- Karena Review aja. pintunya keluar kan cuma satu ini. Mm-mm. Monggo, Sini. biar penonton juga puas. Loh, Hati-hati sahabat. dilihat sama dilihat. Ya Allah. Sebagai pencahayaan harus katakan lagi.
Nah, tadi yang ada sisiknya Ya, di itu. sini. Gimana? Sebelah Itu, mana? nah itu. Itu. Penasaran saya? Ya, monggo. Cuma pastinya ya nggak jauh lah. Ketika ada Ya Allah. pergantian kulitnya, nih, lumayan. Oh, panjang, ya kan? Panjang kan? Ini. Awas, pasti tempatnya di kayu itu. Monggo, lanjut ke lokasi yang sana. Dari tadi ini yang kosong nih Mas Aldi. Kosong gimana maksudnya Mas Dok? Dia cuma jalan biasa, jadi kayak orang merenung, kan nggak ada omongannya. Biasanya dia aktif. Entah gimana. Apa yang dirasakan? Atau bahkan melihat sesosok yang daripada saya yang melihat ada. Ini hati-hati. Ini udah jadi kotak ini. Ya, sudah jadi balik. Oh, lewat yang sini. Banyak belok-belok. Sini. Hati-hati ya, terutama dekat-dekat kayu. Tim pro. Perhatikan langkah. Nah, gimana udah jelas belum untuk sahabat-sahabat yang lihat? Nah, apa? Ada dua potongan. Nah, ini agak maju. Yang tadi membuat tertarik Mas Ridho di area sini. Misi dah. Bau apa ya? Nggak enak. Bisa. Tim mulai agak keganggu nih. Terus tadi sedikit ngawang sih. Kayak ngawang, tahu ngawang nggak? Melayang. Nah, kayak gitu. Ini bau. Semangat banget ya Mas baunya. Mm-mm. Nah, jadi gini sahabat-sahabat, saya tadi melihat sosoknya itu ada di sini. Sosok mata merah. Nah, di situ, di sini nih. Di pojokan sini. Astagfirullahaladzim. Mereka di sini kan ya tanda. Karena sisi ulo lanjut bareng lupa. Wakit iki. Mana? Iki wakit. Paling lanjut di sore. Iki wakit iki. Enggak. Wakit. Enggak. Wis rong dino. Yaudah ayo demi Galak-galak keselamatan. ulo kuwi. Gawe ku golek ulo masalah. Apa? Balik. Monggo, Kembali. Selain kita keganggu makhluk itu juga kita ganggu binatang-binatang buas. hati-hati. Misi. Deket-deket kayu ya. Iya. Itu paling takut tuh. Banyak sih ya sisi-sisi ular kayak gitu. Ya, karena dari awal kita udah dihimbau dari bapak-bapak KPH dan ini yang mengelola tempat inilah, bahwasanya di sini emang ibarat sangkar atau markasnya ular kobra. Ya itulah, selain Monggo lewat sini. makhluk goib, jadi binatang-binatang buas itu juga suka itu tempat lembab. Hati-hati, tetap dikondisikan. Saya nggak mau kalau ada salah satu yang gono gini, istilahnya jangan sampai lah. Di sini aja nih. Nah, ini. Muter. Ternyata Mas Ridho itu gabut ya teman-teman ya. Gabut banget. Diajak muter-muter sahabat. Diajak muter-muter kita. Oke, Sepertinya sih tadi jelasin. Gimana Mas? mulai inilah, saya pribadi ya, itu dari tadi kan masih kalau pas kita opening cuma hawa panas mulai seret. Kalau ini tadi habis dari sana agak nyesek, kayak sesat. Beda hawa di sini sama hawa di sana tuh beda banget. Terus udah menghapus ya. Beda banget pokoknya hawanya dan Apa kita review ke bangunan yang sana Mas?
Monggo nggak apa-apa. gedung 2. Ya, yang ada musolanya. Nah, Cukup kan? Puas kan untuk sobat-sobat di tempat ini? Ini sebenarnya tempatnya nggak ini aja nih. Ini masih ada tempat yang bisa dibilang juga ada energi yang kuat bagi juru kunci juga. Berarti titik-titiknya bukan cuma sekitar sini-sini aja ya, Mas? Lewat sini, Mas, Dok. Loh. Saya yang salah. Mas. Alhamdulillah. Apa Mas? Nah, ini bangunan yang di depan gudang kayu pemotongan itu kelihatannya agak di sini publik. agak goyang. Nah, ini kantor. Nah, untuk lokasi ini apakah masih sama atau ada daya tarik yang berbeda, Mas? Dok? Agak sini. Ini agak sini. Ini. Di ada yang ngintip ya, ada yang ngintip ya. Kalau di kursi itu ada orang tidur loh, makanya saya mau duduk tadi. Wah, ada orangnya. Di mana? Kenapa? Di situ loh, di belakangnya. Oh, belakang. Belakang ini. Nah, di sini. Di sini nih ada orang tidur. Saya nggak jadi duduk, makanya ngajak ke sini. Ngajak ke sini. Orang Tua. Oke. Ada di bangsa kayak gitu. Wah, Kalau saya tertarik di belakang sih. tapi nggak bisa diakses mas. Nggak bisa diakses. Makanya tadi saya ke sini duluan. Saya ke belakangnya ada kan. Saya masuk sini sama Chandra tadi enggak. Oh, udah. Ini pohonnya lebat-lebat udah tinggi-tinggi yang di sini. Nah, kan Itu rumput rumput udah tinggi segitu. Kayak ada pohon apa itu? Kayak jenisnya kelapa gitu loh. aren, Palem. kalem, Heeh. palem itu kalem. Di sini juga tempat kayu. Iya, tapi banyak pilar-pilar yang udah rapuh di sini. Nah, di sini lebih istirahat. Nah, kita nggak pernah ke sini. Belum kita survei ya ini. Gimana, masuk nggak? Masuk, nggak apa-apa. Aman kok atasnya. Aman. Manpura. Tak cuma hati-hati. Iya. Kalau Ular. ada silau sedikit. Lubang ini. Itu belakang lubangnya. Apa? Lubang. Lubang apa? Awas tikus lu. Kalau ular juga punya lubang ya? Iya, lubang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa? Oh, masya Allah. Ini atapnya semua penuh sama akar-akar pohon itu. Nggak apa-apa, aku ke depan. Bisa tak liatin. Yang mana? Ya ini tempatnya TPK tuh kayak gini, penangkaran kayu. Kalau di sana di kayak sering kita ngelihat sisiknya ular ya. Iya. 2 kali. Awas, hati-hati. Mantap, ceker-ceker. Takutnya di sini rapuh. Hati-hati. Dan kayaknya iya Mas Jok. Nggak bisa makin ke sana Mas Jok. Lihat atasnya mereng. Udah mereng ke Yuk. bawah. Tapi makin kesini makin itu ya Mas. Berat. Makin nyesek. Nah. Apa? Udah melek. Apa? Ada apa Mas? Udah. Ada. Maksudnya kalau gitu kelihatan manis tau. Ada sosok tadi di sini.
Ya Allah, ya Allah, Allah. Sosok Permen. madu mangsa. Madu mangsa. Jadi dia kayak ini ya, ini misalnya bangunan musola ini. Jadi dia seret gitu. Dari dalam musola. Iya. Praktekin deh, praktekin. Mas Tommy sana, masuk. Tapi belakang dilihat ya. Ya, belakang dilihat. Berat ini tembok musola. Ya, ini tembok musola. Ya, jadi gini. Kayak gini nih. Kayak gitu. Gini. Ya, kayak gitu. Ajak main. Ya nggak apa-apa sih kalau main-main. Tapi saya sarankan kalau bangsa-bangsa seperti itu punya HP, jangan lupa diklik subscribe, komen ya. Kalau aku ada di situ, aku ada di situ gitu. Ya di sini juga nih. Sorry. Oh. Agak enak deh. Pantesan nah itu loh. Itu kan kayak bekas tempat wudhu, Mas. Nah, ini bisa atas. Nah, di belakang itu ada ruangan lagi kecil. Pam itu. Oh, itu masih ada sabun toilet. Sabun cair. Jangan menyebutkan merek. Kita nggak mundur. Nah, ini loh yang saya maksud kayak pohon itu tadi. Pohon apa namanya? Malam. Heeh. Nggak pengen review dalam musolanya. Boleh. Makan. Review nggak apa. Tapi aman kan bangunannya atasnya? Alhamdulillah aman. Kita lihat dari luar aja, dari kaca itu. Itu nggak apa. Mereka Allah sih malah. Perhatikan langkah. Gimana? Serasi sini. Masih bersih ya? Nah, Kalau kalau sapu masih bisa. sepenglihatan Mas Bagus, gimana Mas Bagus? Di dalamnya Mas Bagus. Ada apanya? Di dalam sini. Ya sosok yang disebut tadi Mas. Mas Ridho ya? Heeh. Cuma Satu ada itu sana. sana. Heeh. Sama Sana di juga itu. ada lah. Dan sana itu bagian dekat tembok. Oke, lanjut ke tempat lainnya. Walaupun zaman Belanda. Iya. Zaman dulu tuh kan adanya kan cuma kayu. Ya, tapi kan beberapa apa itu namanya? Tahun sesudah apa itu udah mulai makin maju kan mulai ada bangunan-bangunan kayak peninggalan Belanda. Ini buat pilar musola ya. Kuat. Oke. Cukup. Lihat ini. Lanjut ke tempat yang sana. Ini juga masih dipakai sih kayaknya. Banyak kertas ini biasanya juga petugas masih kesini cuma ya itu Enggak sesering waktu zaman Belanda dulu. iya. Kita review bangunannya. Ini bangunan tadi. Tapi nih teman-teman, nanti kita ke tempat bangunan yang dimana nggak ada orang tapi bangunannya dinyalain. Seakan-akan tuh kayak gimana ya? Mana gitu loh. Kayak ada aura-aura. Tapi nggak apa-apa sih. Ini kan juga besok tuh kalau udah diperbaiki nih. Ini kan kayak suasana kayak gini tuh hilang gitu loh. Iya. Tapi ya kita harus tetap jaga tingkah kita. Sikap itu Iya. paling utama. Gimana? Nah, iya. Itu kan kalau bisa kita utamakan di dalam tim Iya. santri Bumi Agung Dharma ini. Apa Mas? Attitude. 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 Di sini ya tadi isi telurnya. Iya. Oh, enggak. Iya. Iya situ. Tadi aku keluar Nah, dari ini situ. kan Di situ. itu yang Iya. rusak. Oh. Iya sih, iya. Saya juga mesti hati-hati
Jangan deket-deket karena rumput. sepatu saya ujungnya jebol. Jadi isis. Udang yang tadi kita datang ini ujungnya nih. Ujungnya di depan. Astagfirullahaladzim. Mas. Mas. Dan ini Nah, ini yang saya maksud. Ini lampunya nyala sendiri loh. Tapi masih digunakan tetap. iya, di sini masih ada peralatan teknologi. Nah, duduk saya. Duduk Saya aja. tengah. Awas, ada cicak. Media taruh di sini. Enggak, kita kan belum selesai review bangunan. Aduh. Capek ya guys ya. Ini lebih capek dari yang ngepreng, yang lari-larian. Itu ada cicaknya, Mas. Enggak apa-apa. Kotor setan. Aduh. Terus gini Mas Dok. Ya, Sini. dari tadi kan apa namanya? Emang dari awal dibilang emang di sini ada listrik. Cuma beberapa tempat tuh ya kayak emang listriknya mati, terus mungkin ini salah satu yang masih nyala. Kayak gimana ya? Di area ini nih ya, tempat ini nih memang energinya kuat sih kalau bagi saya. Penampakan yang kita lihat juga banyak. Masuk ke kamera nggak tadi, Mas? Alhamdulillah masuk. Ada yang masuk. Cuma tak konsu lambat. Ada. Sing di kamera Pak. Iya. Kurang cepat. Terlalu cepat. Kurang cepat. Oh, kurang cepat. Kameranya kurang bagus. Ya, rata-rata penampakan kan ya gitu. Jadi Aduh. terkadang Mas. kelihatannya tuh di penglihatan manusia. Kalau di alat kayak kamera gitu masih agak ini. Apa namanya? Enggak, jangan ditiup. Jangan ditiup. Aman? Kalau di kamera gitu tuh nggak kelihatan, kadang ya kalau kelihatan beruntung lah. Mereka yang hapus. Sahabat-sahabat yang bisa ngelihat, ya pasti tahu kalau di situ. Tahu aja. Ada. Soalnya kan ada gambaran dari lokasi. Mm-mm. Menembus ruang dan waktu. Dimensi lain. Ya, kayak gitu kita istirahat dan kita akan melanjutkan ke lokasi yang sebelah sana. Kenapa, Mas? Ngepreng. Kita lanjut ke ngepreng. Kembali lagi ke ngepreng. Ya, dari saya dan tim kru, teman-teman jangan kemana-mana, sahabat-sahabat semua, tetap tunggu channel ini. Kita akan mereview bangunan ini selanjutnya. Ya, sekian, terima kasih. Kita skip dulu perjalanannya, soalnya jalan kakinya juga agak lama. Gak mungkin sih teman-teman lihat mau kita jalan kaki segitu jauhnya, ya nggak mungkin lah. Jadi sekian, kita skip dulu, kita pause. Tapi jangan kemana-mana, ini ngepostnya sebentar aja, nggak usah lama-lama. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Setelah ini kita lanjut ke lokasi selanjutnya. Terima kasih.